Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Haji Mupriha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin melakukan sesi wawancara untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya Ibu sebagai kepala sekolah di SDN 3 Kertasari, mungkin selama ini banyak menghadapi suatu masalah ataupun kasus-kasus. Kira-kira bagaimana Ibu dapat menceritakan kasus atau masalah apa yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, kasus yang pernah dihadapi oleh saya yakni terkait kedisiplinan siswa, yakni adanya kasus bullying di kelas. Kasus tersebut hingga membuat 2 orang temannya masuk ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala dan gigi yang patah. Di satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, tetapi di sisi lain ada rasa kasih sayang kepada si pelaku karena alasannya tidak disengaja dan si pelaku merupakan anak yatim dan tidak ada perhatian dari orang tua yakni ibunya. Selama ini anak tersebut hanya diasuh oleh bibinya saja. Baik Ibu, lalu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan alasan ketidaksengajaan. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Baik Ibu, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan tentunya perlu musyawarah dulu dengan para guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Baik, lalu apa saja langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah atau prosedur yang biasa dilakukan yakni dengan melakukan musyawarah bersama para guru, yang selanjutnya dilakukan pemanggilan orang tua pelaku maupun orang tua korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yaitu diantaranya hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi dengan para guru maupun orang tua siswa. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran terkait pendidikan karakter atau akhlak baik dari siswa maupun orang tua. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena saya langsung melakukan konfirmasi dengan pihak terkait. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dengan adanya peran dari guru-guru di sekolah yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang dapat dipetik yakni perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, Amin, terutama amin. juga bagi Ibu. Ya, Terima mudah-mudahan kasih. lancar Iya semuanya. Ibu, amin. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat. Ibu, Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah sehat juga. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Di antaranya yakni terkait pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Iya. Sebagaimana yang saya tahu Bapak di sini sebagai kepala sekolah di SDN 2 Kertasari, tentunya pasti Bapak menemukan atau menghadapi sebuah kasus-kasus. Nah, adakah kasus di sini yang pernah Bapak hadapi terkait dengan dilema etika dan bujukan moral Bapak? kasus-kasus selama saya menjadi kepala sekolah itu tahun 2011 sampai saat ini itu sekitar 13 tahun. Berbagai sekolah, sudah 9 sekolah. Dari 11 tahun itu 9 sekolah rata-rata sudah ditutup. Jadi ada yang 1 tahun, 3 tahun, ada yang 8 bulan, 1 tahun. Itu banyak sekali kasus. Untuk kasus yang menurut saya itu menjadikan dilema, baik itu etika ataupun kebajikan, ini kasusnya di sini di SDN 2 Kertasari. Iya. Ada kasus siswa tapi tidak berat, tidak menimbulkan saya sampai bingung dan seterusnya. Tapi untuk kasus ibu satu ini agak menarik karena berkaitan dengan guru. Kita nih guru itu pas-pasan, guru kelas, guru kemudian wali kelas, kemudian guru bidang saya itu pas. Jadi komposisinya 8, 9 sama Sukwan dan operator 10. Kasus satu itu ketika dinas mengajukan kepada sekolah-sekolah itu untuk mempromosikan guru yang berprestasi yang baik, penilaiannya baik segi materi, kurikulum, semangat belajar dan sebagainya. Nah, kita mendapat itu di SD Universitas itu ada banyak guru dan banyak yang berprofesi. Semula, tapi berhubung nyaris jarang sekali yang menjadi kepala sekolah, jadi saya seolah-olah ditawari oleh Pak Korwil dari dinas juga harus ada dari sini. Nah, gurunya itu baik. Nah, dengan belas hati saya mengajukan guru tersebut. Kebetulan kita kan guru pas, kemudian beliau guru kelas 1, sangat dicintai oleh anak-anaknya, sangat dihargai dan orang tua juga sering kesini. Guru itu baik dan berpotensi, disayanglah sama anak, sama guru-guru juga. Akhirnya dengan berat hati kami bertanya pada guru tersebut, apakah ibu siap menjadi kepala sekolah? Kalau bapak percaya, saya siap.
kan dilema buat saya. Dilemanya kita harus melepas guru yang baik. Kalau dilepas kita tidak punya guru yang lain. Kalau guru Sukwan didatangkan, ini kelas 1 loh. Kelas 1 itu tidak main-main karena awal pembelajaran atau awal pembentukan siswa itu dari kelas 1. Karena cek bahasa Sunda mah, aing di sekolah mah dipunu ditinggal teh sapertos orai. Hulu jeung buntut. Jadi saya buntutna orai teh hulu jeung buntut, jadi orang dipotong hulu jeung buntutnya dia akan mati. Itu saya pegang dan satu sekolahnya nanti ditinggalkan oleh orang tua sebenarnya. Pada akhirnya setelah saya berlanjut dengan guru-guru yang lain, bagaimana sih? Kalau dilepas, dilemanya sih, kalau dilepas kita kehilangan guru, kalau tidak dilepas saya menjegal karir ibu ini. Jadi ya dengan berat hati saya menyetujui bahwa ibu itu diusulkan untuk jadi calon kepala sekolah. Itu barangkali dilema bagi kami, bagi saya, bagi guru-guru, juga bagi orang tua. Itu dilemanya di sana. Itu barangkali dilema yang membuat saya juga berkeringat. Gitu. Itu kan. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu Pak? Di mana tadi kan Bapak merasa ini dilema di satu sisi. Dilepas kehilangan, dari lepas saya menjegal atau menghalangi karir. Setelah saya calonkan, saya banyak mendapat saran dari ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sudah lulus dan PNS. Kemudian ada 3 orang yang PNS. Kami berunding, akhirnya ya dengan berat hati, dengan pesan-pesan moral, dan kemudian akhirnya berusaha untuk mencari solusi lah untuk memecahkan dilema ini. Akhirnya kami mencari, sebelum dia diangkat jadi kepala sekolah, kami mencari penggantinya. Alhamdulillah kita dapat pengganti ibu tersebut dengan didikan oleh senior. Akhirnya ya bisa juga dipaksakan untuk menjadi guru kelas 1. Itu jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus yang tadi di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ini ya sampai berdoa sih, mudah-mudahan kita dapat solusi yang terbaik. Tetap kalau kita buntu dan bingung, pasti kita meminta, kita mengalami kuasa. Dan memang saya tidak merasa istikharah waktu itu, cuma ingin berdoa saja, mudah-mudahan dikasih jalan supaya sekolah kami selamat. Itu dan menarik. Kami memberi pengertian kepada ibu guru, pada orang tua, kenapa ibu ini, akhirnya kan mereka juga dapat mengerti. Apakah berbentuk musyawarah juga Pak? Itu? Kalau waktu pencalonan tidak, tapi ketika beliau sudah dites, kemudian berhasil dan pindah, kami baru memanggil orang tua pada waktu penerimaan siswa baru. Saya sampaikan, jadi ibu guru kelas 1 sudah menjadi wali kelas, wali kelas 1 sudah menjadi kepala sekolah, jadi kami sudah mendapatkan gajinya ini mudah-mudahan. Kebetulan guru yang kami angkat dari Sukwan itu orang sini, orang Cijarong, jadi sudah pada kenal. Itu merupakan anugerah bagi kami, kita dapat guru kelas 1 yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu lebih guru. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya tadi sudah saya katakan bahwa sebelum beliau diangkat ikut tes kepala sekolah, kami berembuk. Prosedurnya kami mengumpulkan semua guru, kemudian bermusyawarah dengan guru-guru, kemudian melanjutkan langkah apa yang kita lanjutkan. Dan memang ada usul-usul, Pak, ada guru, ada yang lulusan SPGSD yang dulu kesini katanya Bapak tolak, tapi sekarang diambil lagi. Akhirnya itu jadi langkah-langkahnya. Pertama barangkali saya memberikan permasalahan, kemudian kami berembuk untuk mencari solusi.
Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selanjutnya ya Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang biasanya yang paling mujarab itu kita sebagai kepala sekolah tidak mengeluarkan kebijakan yang sepihak, artinya tidak otoriter. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu biasa saya bertemu dengan guru-guru, kemudian kami mengadakan musyawarah. Itu barangkali yang paling efektif supaya semua bisa menerima kebijakan atau keputusan yang kami ambil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan banyak sekali, tapi kalau dalam kasus yang ini paling ini tantangannya ya itu tadi, kita memecahkan masalahnya itu kan banyak sekali solusinya. Tantangannya umpamanya apakah itu dari guru, dalam diri guru sendiri atau dari masyarakat. Seperti tadi saya ngambil GTT atau guru sukan untuk mengganti ibu yang promosi itu. Apakah ini ibu guru yang bisa diterima di masyarakat, orang tua, ataupun di rumah guru sendiri? Tapi barangkali itu yang sulit. Kadang-kadang kan guru-guru menerima masyarakat itu, masyarakat menerima masyarakat itu bagus, ternyata guru-guru kurang nyaman. Itu barangkali dilema yang kami dapat. Baik. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Setiap ada kasus terutama pada anak-anak itu biasanya kita kalau ada kasusnya bertanya dulu, dipanggil siswanya, dipanggil orang tuanya. Kalau kasus seperti tadi tidak bisa diselesaikan secara spontan begitu saja, tapi barangkali prosedurnya ya kita adakan dulu studi kasus, kemudian bagaimana permasalahannya, bagaimana pemecahannya, bagaimana pelaksanaannya, dan jadwal itu biasanya tidak ada jadwal untuk memecahkan kasus. Itu tergantung ada kasus yang datang. Tahap saya begitu ada kasus diterima dulu, tidak langsung dipecahkan, dimusyawarahkan, dilihat berbagai macam kemungkinan baik buruknya, atau kita ya, ada SWOT ya, istilah apa namanya itu manajemen itu ada SWOT, ada dilihat dari kekuatan, kelemahan, opportunity dan rintangan itu kita lihat. Tapi kalau untuk kasus-kasus tidak serta-merta kita selesaikan, tidak punya jadwal karena tidak selamanya ada kasus. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Kasus-kasus dilema di sekolah ya? Iya. Kalau di sekolah kasus-kasusnya kalau agak besar seperti yang kita bicarakan ini, kasus guru-guru yang promosi itu biasanya bukan biasanya, kita kan punya semua di antar kepala sekolah itu saya suka bertanya kira-kira begitu. Jadi tapi tidak semua orang bisa memecahkan masalah, tapi ada yang memberi saran-saran itu saya terima. Kalau ada, jadi tidak ada orang yang benar-benar saya tanya, tidak. Jadi banyak dari berbagai sumber. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, apa sih pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Khusus untuk dilema ini, saya jadi berpikir, wah sekolah, artinya kalau sekolah punya guru pas, wali kelas 6, wali kelas ada 6 orang, kemudian guru bidang ada 2 orang, penjaga 1 orang, UPS 1 orang, berarti kalau begitu saya harus menyimpan 1 guru cadangan. Jadi guru sukuan yang dia tidak punya kelas, tapi dipersiapkan untuk untuk menekal hal-hal. Contohnya begini, kadang-kadang kalau pas ya di sekolah itu gurunya pas segala macam, kalau 1 orang saja tidak hadir kan tidak mungkin 1 guru memegang 2 kelas. Jadi kesana kemarin itu tidak efektif. Jadi mulai tahun kemarin kita sudah siapkan jadi guru 1 guru sukuan untuk mentekel ya, untuk menghandle guru-guru yang
tiba-tiba berhalangan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada keperluan dan sebagainya. Jadi saya sekarang ke depan mungkin walaupun berat untuk bos karena adanya yang harus dibayar, tetap saya mempersiapkan satu orang guru sebagai guru pendamping lah, maksudnya pengganti apabila ada sesuatu. Itu adalah hikmah yang saya dapat dari kasus terutama kasus yang kita bicarakan. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali jawaban-jawaban Bapak. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya terutama. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Melati, mudah-mudahan Ibu lulus lancar dalam menjalankan guru penggerak. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Neng cantik hatur nuhun ya.